Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali dapat menjumpai lagi saudara sekalian melalui misbah doa di pagi hari ini. Pagi hari ini mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk mau datang kepada Tuhan, bersyukur dan memuliakan nama Tuhan yang hidup, sehingga setiap kita dapat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang akan terus makin mengubahkan setiap kita menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Mari kita mau datang kepadanya untuk meninggikan nama Tuhan yang hidup. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan, sebab kasih-Mu besar atas kami, sebab kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Itu sebabnya kami selalu mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tetap baik, Tuhan selalu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari pagi hari ini kita akan naikkan pujian bersama, mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan memuji-Mu. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Engkau sungguh baik. Haleluya. Ku bersyukur. Tinggikan nama-Mu. Mari sembah Tuhan, mari agungkan namanya. Mari muliakan Dia, Tuhan yang ajaib. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur menyembah-Mu. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab betapa baiknya Engkau Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kami angkat hati menyembah-Mu, memuji nama-Mu, Tuhan yang hidup. Memuji nama-Mu, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Oh, rapatakanlah nama-Se. Kinara lama-lama yaso. Rapatakanlah lama-lama. Sikinara lama se, kinara lama, sikinere lama so, hinara lama ya lalamu. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, memuji nama-Mu. Menyembah-Mu Tuhan,
wajah kasih setiamu Tuhan, anugerahmu Tuhan. Kiana lama sekatakan lama serapatakan lalamu. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kasih setiamu Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Betapa baiknya Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kita merasakan betapa besarnya kasih Tuhan, betapa luar biasanya kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kemurahannya yang lebih daripada hidup dinyatakan bagi setiap kita melalui karya kasih Kristus Tuhan, sehingga kita dapat mengalami kemurahan hati Bapa. Kita diselamatkan, kita ditebus, kita diampuni, kita diterima kembali. Terima kasih Tuhan yang baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu
dari hidup. Oh kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seperti pujian ini mengatakan bahwa kemurahan Tuhan itu lebih daripada hidup. Dan itu Tuhan sudah tunjukkan dan nyatakan bagi setiap kita ketika lebih dari 2000 tahun yang lalu, melalui Kristus Yesus Tuhan anaknya, diberikan kepada kita semuanya, sehingga melalui karya kasih Kristus di atas kayu salib, kemurahan hati Bapa dinyatakan, sehingga Tuhan memberikan kepada kita semua keselamatan, penebusan, dan lain sebagainya. Kita merasakan kemurahan hati Tuhan yang begitu besar, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Nah, pagi hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita memiliki yang namanya kemurahan hati, sehingga kita tidak menjadi orang yang pelit, tapi orang yang bermurah hati. Kalau orang pelit itu justru akan menutup berkat. Nah, pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul, pelit akan menutup berkat. Mari kita melihat bersama-sama pembacaan kita dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan mengatakan demikian, Amsal 11 ayatnya yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Seharusnya kalau hitung-hitungan secara matematika mungkin kalau disebar, dibagikan justru akan semakin berkurang. Tetapi apa yang terjadi justru sebaliknya, bukan tambah berkurang, justru bertambah banyak. Nah, kita belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sedang mengajarkan dalam kehidupan kita agar dalam kehidupan kita memiliki dan sekaligus mengembangkan itu sikap murah hati dalam hidup setiap kita. Kemurahan juga merupakan bagian dari buah roh. Dalam Galatia pasal 5 dikatakan salah satu dari buah roh itu adalah kemurahan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, maka kita juga harus menjadi seperti Bapa kita. Bapa kita, Bapa surgawi, adalah Bapa yang sangat murah hati. Maka kita anaknya pun harus bermurah hati. Seperti pujian mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik, kita anaknya juga harus baik. Bapa kita murah hati, kita pun anaknya memiliki DNA kemurahan hati dari Bapa kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab itu betapa pentingnya dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh kita mengalami yang namanya kemurahan hati Bapa. Karena hanya seseorang yang telah mengalami kasih Bapa, kasih Tuhan, yang akan dapat bermurah hati kepada orang yang lain. Saat seseorang belum mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya, akan sulit baginya untuk dapat bermurah hati. Sehingga kecenderungan hidupnya akan egois ataupun mungkin kikir ataupun pelit. Tapi saat seseorang sudah mengalami Tuhan, mengalami kasih Bapa, mengalami kemurahan Tuhan dalam hidupnya,
dia pasti akan bermurah hati. Mengapa demikian? Karena dalam dirinya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kaya, dia mau menjadi miskin turun ke dunia ini supaya kita yang miskin diperkaya dalam kasih anugerahnya. Tuhan yang mulia mau menjadi hina supaya kita yang hina itu menjadi mulia. Tuhan yang hidup, dia mau mati bagi kita supaya kita yang harusnya mati kita dapat kehidupan yang kekal. Itulah kemurahan hati Allah. Sehingga ketika kita mengalami kemurahan itu, kita dapat membagikan kemurahan itu juga kepada orang yang lain. Karena kita sadar betapa luar biasanya kemurahan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, maka kita pun menunjukkan kemurahan hati kita kepada orang yang lain. Oleh karenanya, mari kita miliki dan kembangkan. Nah, ketika kita mengembangkan sikap ini akan berubah menjadi sebuah buah roh atau karakter yang melekat dalam diri kita. Nah, untuk sesuatu bisa menjadi sebuah karakter dalam hidup, ini berawal dari sebuah kebiasaan. Sesuatu yang kita biasakan. Nah, sesuatu yang kita biasakan akan berubah menjadi kebiasaan. Kita terus mengerjakannya, itu akan berubah menjadi karakter dalam hidup kita. Sebagai contoh sederhana, bila dalam kehidupan kita belajar membiasakan diri untuk mau bermurah hati kepada orang lain, maka kemudian kita terus melakukannya, kemurahan hati itu menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Sehingga kalau kita tidak bermurah hati, rasanya ada sesuatu yang kurang atau sesuatu yang lain. Dan kita terus melakukannya, itu menjadi sebuah karakter yang melekat dan itu menjadi bagian dari dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu mari belajar dalam kehidupan kita miliki dan kembangkan sikap murah hati dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita belajar bersama-sama dalam kehidupan kita bahwa ketika seseorang bermurah hati, itu menjadikan hidupnya itu menjadi makin kaya. Kaya di sini mungkin saja juga kaya secara jasmani, tetapi yang terbaik, yang utamanya adalah kaya di dalam hatinya. Nah, kalau kaya hati kita limpah, hati kita kemudian bisa memiliki sesuatu hal yang besar. Kita memiliki kaya kelimpahan dengan ucapan syukur, kaya kelimpahan dengan rasa cukup, rasa aman, dan lain sebagainya. Coba saudara bayangkan kalau seseorang dalam kehidupannya menghemat secara luar biasa tapi selalu berkekurangan. Kenapa berkekurangan? Nggak pernah cukup dalam hidupnya. Paling akan selalu mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu, dan lain sebagainya. Nggak bisa bersyukur. Kalau orang menghemat begitu luar biasa, menahan diri untuk memberi, maka orang tersebut bukan makin kaya kelimpahan hatinya, tetapi justru makin miskin, melarat, bahkan membuatnya kemudian mengalami kekurangan, selalu kurang, sehingga nggak bisa bersyukur, sehingga nggak bisa merasa cukup, nggak pernah merasa aman, nggak bisa merasa tenang, lalu kurang dan kurang. Berbeda dengan orang yang mau bermurah hati. Orang yang bermurah hati justru makin hari makin limpah, makin lapang, sehingga makin ditambah kaya. Kaya akan ucapan syukur, dia makin kaya, makin limpah ucapan syukurnya. Bukan ucapan syukurnya makin pelit, tapi makin limpah, berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Juga dapat kemudian tidak lagi bersungut-sungut, tapi mengucap syukur. Tidak lagi merasakan kekurangan, tapi merasa cukup di dalam Tuhan. Wah, ini sudah sungguh luar biasa. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, terutama yang membuat hal ini semuanya itu di dalam hati kita. Sehingga hati kita kaya dalam kemurahan hati. Seperti jemaat di Makedonia, sekalipun menurut ukuran fisik atau jasmani mereka jemaat yang miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka mau berkorban, mau memberi, bahkan melampaui apa yang harusnya mereka beri. Tapi kalau kita menghemat secara luar biasa, menahan diri, dan kemudian kita tidak mau berbagi, kita memegangnya begitu erat, itu justru akan mendatangkan kekurangan dalam diri kita. Itu justru akan membawa kita kemudian menutupi berkat yang seharusnya ada dalam hidup kita. Seperti halnya ketika kita menutup keran, maka air itu tidak mengalir kepada kita. Saudara perhatikan, kalau misalkan di rumah saudara ada
pipa air yang mengalirkan air, dan kemudian ada keran di rumah kita, entah di kamar mandi, di wastafel dan lain sebagainya. Ketika keran itu dibuka, air akan terus mengalir. Tapi begitu keran kita tutup, air itu tidak akan mengalir lagi. Sebenarnya prinsip dasarnya sama. Pada saat kita membuka keran kita dengan mau bermurah hati, maka berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Bukannya berkurang, justru makin bertambah. Semakin kita membuka besar, maka anugerahnya makin besar melimpah dalam hidup kita. Tapi makin kita berhemat ataupun pelit, kikir, kita menutup rapat-rapat, maka juga tidak mengalir atas kehidupan kita. Semua juga bergantung daripada kita. Nah, yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini sebenarnya Tuhan sedang memberitahukan lagi kepada kita bahwa Anda dan saya itu adalah pengelola dari berkat Tuhan. Kita bukan pemilik, tetapi kita pengelola dari berkat Tuhan. Oleh karenanya, jadilah pengelola yang baik dari berkat Allah. Karena kita tahu bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah. Kita mengelolanya, mempergunakan semua berkat yang Tuhan berikan demi kepentingan Tuhan, tetapi juga untuk menjadi berkat buat banyak orang. Nah, ini yang harus kita mengerti dalam kehidupan kita. Saat seseorang merasa bahwa itu miliknya, orang itu akan menggenggam begitu erat, bahkan menahannya sehingga tidak mau bermurah hati. Dia akan menahannya begitu erat sehingga dia tidak mau berbagi kepada orang yang lain. Sehingga dia akan menghemat begitu luar biasa. Tapi justru apa? Mendatangkan kekurangan semata-mata. Tapi saat seseorang mau mengelola dan membagikannya kepada orang yang lain, itu mendatangkan kelimpahan saat mau berbagi. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus memberi makan kurang lebih 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan lain sebagainya. Tuhan mengadakan mujizat ini dengan memakai sesuatu yang kecil dan sederhana, 5 roti dan 2 ekor ikan. Tetapi semua itu bisa menjadi sesuatu yang berlipat kali ganda dan kemudian menjadi bertambah-tambah banyak. Bisa memberi makan 5.000 orang lebih, masih ada sisanya lagi. Ini terjadi ketika apa? Ketika membagi-bagikannya. Ketika Tuhan menerima 5 roti dan 2 ekor ikan, Tuhan mengucap berkat dan mengucap syukur atasnya, dan Tuhan berkata pada murid-muridnya, ini bagikanlah. Ketika 5 roti dan 2 ekor ikan itu dibagikan, itu tidak berkurang, justru makin bertambah. Sesuatu yang di luar nalar logika kita. Kalau dihitung-hitungan menurut ilmu matematika, nggak masuk hitungan. Seharusnya 5 roti, 2 ekor ikan nggak akan cukup kalau dibagi untuk 5.000 orang lebih. Pasti akan kekurangan. Tetapi yang terjadi dengan caranya Tuhan, justru itu menjadi sesuatu hal yang limpah. Bukan hanya cukup, limpah bahkan. Semua orang makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Itu artinya limpah. Dan Tuhan membuat semuanya itu melalui apa? Ketika dibagi-bagikan. Setelah Tuhan mengucap syukur, mengucap berkat dan membagikannya, disitulah terjadi yang namanya bertambah banyak. Saat Tuhan mempercayakan segala sesuatunya kepada kita, mungkin itu uang, itu harta, itu karunia, itu pelayanan, itu pekerjaan, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Ketika kita tidak mau menjadi berkat buat orang lain, mengapa? Karena kita merasa bahwa itu adalah milik kita. Kita merasa bahwa itu semua hasil kerja keras kita. Maka kita merasa itu kita pegang begitu erat, ini punya saya tidak mau membagikannya kepada orang lain. Karena saya mencapainya dengan kerja keras yang luar biasa dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa semua karena anugerah daripada Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita sadar akan hal ini, saya hanya pengelolanya, Tuhan sang pemiliknya. Mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Itu akan mendatangkan hal yang luar biasa. Sehingga kita tidak menggenggamnya begitu erat, kita tidak terikat dengan harta, tapi kita terikat dengan Tuhan sang pemberi berkat. Banyak orang tidak mau memberi atau bermurah hati karena terikat dengan harta. Begitu terikat dengan harta di dunia ini, maka seseorang tidak akan mau bermurah hati.
Tapi saat seseorang terikat dengan Tuhan sang memberi berkat, dia mau bermurah hati kepada orang yang lain. Nah, dia merasa itu bukan miliknya, tapi semua dari Tuhan. Yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini adalah bahwa semua dikerjakan pada saat kita memberi ataupun bermurah hati, itu didasarkan pada iman, bukan pada pemikiran kita sendiri. Orang yang menahan atau yang berhemat secara luar biasa, itu dikarenakan hidupnya didasarkan pada perasaannya atau pemikirannya sendiri. Dia bersandar pada pengertiannya sendiri. Karena pengertian secara logika, semakin dia mengumpulkan, menimbun, itu akan semakin banyak. Itu secara rasional atau logika kita. Kita berpikir bahwa semakin kita menahan diri, berhemat luar biasa, menimbun begitu. Semakin kita menimbun, itu akan menjadi semakin banyak. Tapi sayangnya bukan tambah banyak, justru makin berkurang. Kita nggak akan pernah merasa cukup. Hidup kita nggak akan pernah merasa tenang dan aman. Kalau kita mengumpulkan harta di dunia ini, tapi mari belajarlah mendasarkan kehidupan kita dengan iman. Orang dapat bermurah hati, menyebar harta, bertambah kaya. Mengapa? Karena prinsipnya iman. Dia berjalan dengan iman. Semua dikerjakan dengan dasarnya iman. Maka kalau didasarkan dengan iman, itu berkenan dan Tuhan memberkati. Tapi kalau dasarnya pada kita bersandar pada pengertian kita sendiri, aduh kalau saya nggak berhemat nggak akan cukup, maka ada kekhawatiran. Biasanya dasarnya kekhawatiran, dasarnya ketakutan. Takut bagaimana nanti hari tua saya, bagaimana besok, bagaimana minggu depan. Nah, karena khawatir orang menimbun, karena khawatir orang menahan, karena khawatir orang berhemat begitu luar biasa. Bukan berarti kita nggak boleh berhemat, boleh. Tetapi kalau berhemat luar biasa, itu sudah sama dengan kita kikir ataupun pelit. Dan kita tidak mau berbagi. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan hal ini biasanya dasarnya karena kita ada kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup, tapi juga ada keegoisan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mau berbagi kepada orang yang lain. Kita egois. Nah, saat seseorang egois artinya tidak ada kasih dalam hidupnya. Oleh karena itu mari belajar kita mendasarkannya pada iman. Nah, oleh karena itu bukan berarti kemudian ketika kita membaca firman Tuhan ini lalu timbul pikiran-pikiran negatif dalam diri kita. Ketika kita membaca menyebar harta jadi kaya, hemat jadi kekurangan. Oh, kalau begitu saya langsung cepat-cepat menyebar harta supaya saya dapat menjadi kaya raya. Nah, itu artinya seperti halnya kita sedang berjudi. Artinya kita mau menaburkan ini dengan tujuan supaya kita jadi orang yang kaya. Nah, kalau tujuannya seperti ini tentu salah, nggak benar, dan Tuhan nggak akan memberkati. Dalam bermurah hati, tujuan kita untuk memberkati, bukan tujuannya supaya kita kemudian jadi kaya raya. Nah, kalau tujuannya supaya kita jadi kaya raya, itu salah lagi. Oleh karena itu, tujuannya dan dasarnya adalah kasih. Itu yang penting dalam hidup kita. Karena kita mengasihi, bukan supaya kita mendapat sesuatu yang lebih banyak. Memang ada prinsip hukum tambur tuai, tapi tujuannya bukan itu. Tujuan utamanya bukan supaya kita kemudian jadi kaya raya. Oh, jadi harus menyebar baru supaya dapat kaya raya. Enggak. Nah, pada saat kita memberi sebenarnya kita sedang menabur. Dan menabur kita akan menuai. Tetapi bukan berarti tujuan utama kita dalam memberi kepada orang lain ada niat-niat tertentu dalam diri kita. Nah, ini Tuhan tentu tidak berkenan. Niatnya mesti tulus dan murni, yaitu karena mengasihi sesuatu dengan yang lainnya, terutama untuk kepentingan Tuhan di dalamnya. Pagi hari ini sebelum kita akan berdoa bersyafaat, saya mengingatkan lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan bantuan ataupun dukungan doa, bisa mengirimkan pokok-pokok doa saudara melalui nomor yang tertera di bawah ini. Maka setiap pagi kami akan mendoakan melalui mezbah doa di pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan, melalui firman Tuhan yang telah kami dengar di pagi hari ini.
Kami boleh belajar untuk kami tetap hidup dalam kehendak Tuhan, dan kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami dapat menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami, tapi juga melalui hidup kami dapat menjadi berkat buat banyak orang. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk pokok doa yang sudah masuk, untuk Ibu Anita Masania, bagi rencana pernikahan anak mereka pada tanggal 18 September. Oleh karena itu Tuhan, dalam perencanaan, dalam kesiapannya, kami terus berdoa dan bermohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan menyatakan pertolongan dan anugerah Tuhan, sehingga semua yang direncanakan boleh berjalan dengan begitu baik sampai hari hanya. Kami berdoa terus Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, Tuhan memberikan berkat anugerah-Mu Tuhan, supaya semua dilancarkan Tuhan, dijauhkan dari segala hal yang tidak baik, dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, tapi boleh mengalami Tuhan menyatakan kuasa, kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan, sehingga semua akan indah, Tuhan tepat pada waktunya Tuhan kerjakan di tengah kehidupan mereka semuanya. Kami berdoa juga pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semuanya dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati juga Tuhan. Kalau selesai doa pagi ini kami akan kembali melanjutkan seluruh aktivitas kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan tetap menyatakan anugerah-Mu, penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami semuanya. Baik kami akan bekerja, berusaha, kami akan melanjutkan studi pendidikan kami ataupun kegiatan kami sepanjang hari ini. Berkat-Mu ada atas kehidupan setiap kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini arahkan hidup pada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong menyertai kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita sekalian.